hatta yuhda ilal aras, terus naik sampai ke aras. Oh, Masya Allah. Ini hadis ya, dari hadis Imam Tirmidzi. Makanya Abu Yazid begitu dibawa oleh Allah rohnya sampai ke aras, puaskah engkau apa yang kau kulihatkan, kata Allah. Tidak ya Allah, kau mau apa? Anta maksudi, kau yang ku maksud ya Allah. Aras aku tak mau. Bayangkan tu, kok kita gembira dah tu lihat aras. Dia bilang, engkau ya Allah. Itu hebatnya dia. Udah dilihatkan aras tu tak mau masih. Apa yang kau mau, kata Allah? Engkau ya Allah. Allahnya langsung yang ditujunya. Nah, itu orang tarekat begitu. Ya, pahamkan tawajuh itu. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, pembahasan berikutnya pengarang menyatakan wa hadza tawajjuhu sari'ul fathi. Dan ini dia bilang ala tawajjuh, ya, tawajjuh menghadapnya hati kepada Allah, cara ibadah sufi. Cara ibadah sufi itu tawajjuh menghadap kepada Allah, sari'ul fathi, dan cepat terbukanya jalan ma'rifatullah. Bagaimana tawajjuh yang kemarin? Tanda-tanda terbukanya zikir, tanda-tanda berhasilnya zikir itu, yang pertama dia khusyuk, fokus hati kepada Allah. Itu tanda-tanda. Kalau hati sudah fokus kepada Allah, itu alamat terang menderang itu. Ya, akan terbuka sudah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak bisa dibendung lagi itu. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu muncul. Bukan lagi air mata karena dosa, bukan. Beda nih ya. Nah, tahap awal orang berzikir itu menangis karena ingat dosa, ingat kesalahan. Tahap awal begitu, keluar air mata. Tapi ini lain. Air mata terbukanya makrifat itu semakin takut kepada Allah. Itu takutnya tidak dibuat-buat, datang sendiri. Terasa kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan haqqa qadrihi. Baru itulah kita menghargai Allah dengan penghargaan yang sebenarnya. Selama ini hanya percaya Tuhan itu ada saja. Tapi waktu berzikir ini baru kita menghargakan Allah dengan harga yang paling tinggi daripada yang lain. Itu air mata keluar, air mata takut. Kita semakin kenal, semakin takut. Nah, kata Nabi, aku yang paling kenal kepada Allah. Itu kata Nabi SAW. Dan aku yang paling takut kepada Allah. Beda, air mata kerana dosa, air mata takut lain. Ya, lain. Kemudian hati terasa terbakar, hancur hati ini, luluh.
berkeping-keping kata. Orang cinta kan begitu. Ya, hati dulu berkeping-keping hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tak lagi untuk yang lainnya. Nah, kemudian hatinya tenggelam, terus larut bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tawajuh tadi. Dah fokus dah dia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul ibadat, kenapa mereka memperbanyak ibadah? Nah, ini kuncinya ibadah. Dan juga kau dapat istiqamah. Ibadah dan istiqamah. Tambah lagi warriyadat, riyadah. Kan bawa paham ni. Kenapa melanjut apa ustaz? Riyadah nak orang tak faham. Apa tu riyadah? Bahasa Arab riyadah tu olahraga. Itu fisik. Kalau kita riyadahnya batin. Nah, riyadah rohani kita. Apa dah kita lakukan? Bangun malam. Harus bangun malam. Riyadah belajar dengan Abah Anum ni bangun malam. Kita tak suruh lagi berkhalwat di gua-gua, jangan. Tak berhasil kita di gua sekarang. Marah isteri kita. Apa kau buat di gua? Kita tinggal di kota. Khalwat kita bagaimana? Riyadah kita bangun malam. Jam berapa bangunnya? Jam 2. Jam 2 bukan bangun, maaf, mulai. Ya, jangan bangun jam 2, ibadahnya jam 2.30. Ya, apalagi ke kamar kecilnya lama, jam 3 baru ibadah. Makanya kita ada namanya riyadah. Alhamdulillah kita pelan-pelan lah dulu. Saya tak mau pula mengejutkan, nanti bingung, tak mampu pula. Nah, kita mulai menerapkan riyadah di perumahan pengajian, rumah pengajian Al-Jawahir itu 2 pekan sekali. Ya, jadi 1 bulan berapa kali? 2 kali setiap malam Jumat. Nah, malam Jumat ini riyadah ni. Nah, jamaah yang mau ikut silakan. Ya, saya tidak ada paksaan. Cuma di sini kan tergantung kita. Kalau kita serius, insya-Allah kita dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hanya zikir saja pun silakan juga, minimal membersihkan penyakit. Tapi untuk ma'rifat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, harus ada ekstra. Itu namanya riyadah. Nah, kita lakukan jam 2 malam. Ada pula wakil talqin tanya, "Abah, gimana kau jam 3?" Aduh, kata Abah, "Kau jam 3 kau dapat apa?" Nah, Abah bilang gitu, "Kalau jam 3 kamu dapat apa?" Kata Abah. Maka bangun jam 2. Banyak dapatnya tu. Apa dapatnya? Sini. Terbakarnya hati, luluhnya hati. Tu jam 2, Bapak Ibu, lebih kuat dibandingkan siang. Awal malam, tapi kok tengah malam. Tu banyak pemberian Allah. Apalagi kita berzikir ini, berjamaah lagi. Mursyid membimbing. Roh dia pun datang memantau kita ini. InsyaAllah kita akan terarah. Jadi hari ini saya berangkat ke balai, terus ke Meliau. Jadi saya tak ikut riyadah. Cuman jamaah saya harapkan jangan berhenti. Ya, jangan beramal kerana orang, kerana guru, kerana ustaz, kerana mursyid. Jangan. Dibimbing kita ini ibadah lillahi ta'ala. Dalam tawajuh ilahi. Itu sering, dulu pun juga begitu. Ustaz Nur bilang, jangan beramal kerana guru. Ini guru berangkat, murid pun berangkat ke rumah masing-masing. Ngamal kayaknya. Jangan begitu. Ya, ada atau tidaknya ustaz, guru dan sebagainya, jalan saja. Karena kita mau bersihkan diri. Ya, jadi saya minta malam ini adalah yang membimbing nanti. Ya, mungkin Pak Elvira tahu siapa nanti di kontak untuk membimbing riyadah jam 2 malam ini. Ya, saya tak ada kesempatan karena saya berangkat ke balai kerana sudah memenuhi janji untuk maulid dan juga melihat bibi saya 40 hari di Meliau. Saya punya bibi di Meliau. 40 hari wafatnya, saya harus hadir juga. Ya, membaca doa di sana. Hari Sabtu pagi baru saya kembali. Ya, Sabtu pagi insya-Allah. Jadi istiqamah jamaah untuk melaksanakan ibadah. Saya tetapkan sebulan 2 kalilah dulu.
Ya, nanti kalau sudah mantap, sudah enak rasanya, tak lagi merasa berat, bolehlah setiap malam Jumat. Ya, sebulan jadi 4 kali kita riadah jam 2 itu. Ya, memang terasa berat awalnya, ngantuk, tidur tak masalah, tidurlah. Ya, tidur duduk pun boleh. Nanti udah terbiasa. Saya punya ikhwan itu tidur duduk 15 menit tidur deh. Tidur. Bangun, orang masih berzikir. Kan zikir kan setengah jam. Begitu bangun, orang masih berzikir. Lanjut lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih ngikut. Batal ke wudu? Tak. Orang tidur duduk, wudu tak batal. Besoknya bawa becak lagi dia. Tak ngantuk ke Pak? Dah, kata dia. Kenyang. Tidur 15 menit. Waktu riadah. Besok pagi bawa becak. Kuat masih dia, Masya Allah. Itu saya kagum dengan beliau itu. Ya Allah yarham itu. Saya punya ikhwan dulu. Saya akrab dengan dia. Setiap saya zikir saya jemput dia. Karena adanya dia tu saya semangat. Dia zikir tu tenggelam. Panak dia. Kalau dia pergi ke pasar pakai becak mau ngopi tu, Allah bukakan warung kopi yang mana boleh minum. Benar. Dia tawajuh gitu, tunjukkannya, nampak orang-orangnya kata dia. Yang jual kopi itu, oh, ni dia kata dia, ni kok. Rupanya yang jual kopi pun orang tarekat Naqsyabandi Mazhariyah. Jadi dalam langganan itu, sampai minum makan pun Allah tunjukkan tempatnya. Jamaah gitu nanti, udah sampai waktunya, tak sembarangan lagi dah tu. Dibimbing sama Allah. Tempat melangkah, jalan, makan di mana terbimbing. Nah, itu kelebihan zikir ini. Ini zikir ini nanti akan sebuah sampai ya ma'rifatullah. Washtaghalu bitawajjuhat. Nah, disibukkan dengan tawajuh menghadap Allah. Kalau dah 5 macam ni dapat tadi itu, 4 macam itu, udah hati kita pun fokus kepada Allah. Walau di pasar. Ya, walau di pasar, kita tak bisa lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ahraqadz dzikru fi qulubin ma siwallah, sehingga bersihlah karena zikir tadi, terbakarnya hati bersih dari selain Allah. Itu dia. Itu yang kata Ustaz Ali bilang, nonton bola ingat Allah, kata dia. Inilah dia. Macam mana tu Pak? Bisa tak nonton bola ingat Allah? Sulit kita karena belum terlatih. Jadi selain Allah tak masuk lagi, walaupun mata melihat di pasar, mata berada tempat keramaian, tapi hati tak bisa lagi lalai. Ini namanya al-khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Ini yang paling berat. Orang dulu khalwat di gua-gua, mudah, tak ada gangguan. Tapi ini yang hebat nih, menyendiri bersama Allah dalam keramaian. Di pasar tetap ingat Allah. Ini kuda terlatih. Ini pekajian kita ini sudah akhir dah sudah. Ya hampir habis dah tu. Ini perjalanan yang sudah terbuka semuanya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hati orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kuncinya apa? Harus ada riyadhah. Ya, kalau tak ada riyadhah tak jadi. Pahala dapat, mungkin penyakit pun bisa juga dibuang hati kita. Tapi untuk dekat makrifat harus ada riyadhah. Fa idza kana ma'a riyadhah, maka apabila diiringi dengan riyadhah, hasanal kamal a'zamus sari'an, maka cepatlah dia akan mendapatkan hasil yang sempurna. Itu kunci. Adanya riyadhah akan dapat hasil yang sempurna. Saya tak ada pemaksaan, terserah jamaah siapa mau dapat hasil ni, ya kita cuba riyadhah. Sebenarnya riyadhah berapa? Apakah seminggu sekali? Tak, sebenarnya kalau dah terlatih nanti tiap malam. Maka kuncinya 4 Jumat. 4 Jumat sudah terlatih, nanti 1 minggu jalan di rumah walaupun tak kumpul. Kau dah di rumah pun begini terus jam 2 bangun. Siap-siap menunggu anugerah Allah yang luar biasa. Ya. Karena kuncinya malam tu. Tadi ayat saya baca tu. Aqim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqama mahba. Pada waktu malam jadikan amal nafilah untuk tahajud bangun.
Mudah-mudahan Allah angkat kedudukanmu yang terpuji. Makanya wali Allah mulia dia. Kenapa? Malam bangun. Nah, kau tak bangun malam tak terpuji kata. Nah, jadi macam mana ni tarekat ni? Inilah jalan amalan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu saya dibilang orang munafik tak bangun tahajud, saya tak marah. Memang sakit hati, tapi saya sabar. Kau munafik kata dia tak bangun malam. Tapi mau dia apa kena? Saya bicara tentang cinta Nabi waktu khutbah tu, dikritik sama orang. Kau bangun malam dah? Saya bilang belumlah, istiqamah, banyak tak bangun daripada bangun. Kau munafik kata dia. Bilang cinta dengan Nabi kau tak bangun malam kata dia. Waduh, terbakar kat hati ni. Tapi mau dia apa kena? Ya nah. Kau kembali kepada tauhid, tauhid af'al. Orang ngomong dengan izin Allah, terimalah udah. Mau dia apa kan? Pahit-pahit sikit tak apa-apa. Mudah-mudahan jadi obat. Obat tu kan pahit. Yang manis jadi penyakit. Diabetes. Nah, jadi kita bertarekat ni mau sabar-sabar sikitlah. Yang pahit-pahit itu untuk menempah diri kita. Ya, ini saya sebut begini kerana ini sudah akhir pembahasan kitab. Ya, akhir pembahasan kitab. Dia bilang bila syak, tidak ada ragu lagi dah masalah ini nih. Inilah kuncinya. Harus ada ekstra. Siapa ingin dekat dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Nah, ini hadisnya. Ya, ini hadisnya. Kata Nabi, ma qala ahadun la ilaha illallah mukhlisan min qalbih. Nah, tiada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbih, bersih dari hatinya, ikhlas. Ilahi, ingat itu ilahi yang tak maksudi. Tak ada tujuan apapun. Bukan surga tujuannya, bukan takut neraka lagi, bukan mau berkah rezeki kita, enggak. Itu pasti dapat. Jangan ragu tu. Ya, tapi betul ikhlas, ilahi anta maksudi. Kau yang kau maksud ya Allah. Ini maksud Nabi. Siapa yang mengucapkan la ilallah ikhlas, tuju hanya kepada Allah saja, illa putihat abwabus sama, melainkan akan dibukakan pintu langit. Jadi mursyid kita, guru-guru kita berzikir tembus ke langit. Bisa lihat malaikat. Ini zikir la ilaha illallah yang tak didapatkan dengan zikir yang lain. Terbuka pintu langit. Bahauddin Naqsyabandi begitu duduk bila sama muridnya. Hei murid, kata dia, panggilnya. Azan. Udah masuk waktu ke Syekh. Udah, tu malaikat di langit udah bentuk saf. Dia bilang gitu. Termenung murid-muridnya. Berarti guru-guru kita tembus langit, bumi tembus dia. Makanya di ziarah kubur pun mandang orang dapat nikmat atau dapat azab. Kenapa? Dia ilmu warisan dari Nabi SAW. Tuh, dapat warisan dari Rasulullah. Hatta yuhda ilal aras, terus naik sampai ke aras. Masya Allah. Ini hadis ya, dari hadis Imam Tirmidzi. Makanya Abu Yazid begitu dibawa oleh Allah rohnya sampai ke aras. Puaskah engkau apa yang kau kulihatkan, kata Allah? Tidak ya Allah. Kau mau apa? Anta maksudi, kau yang kau maksud ya Allah. Aras aku tak mau. Bayangkan tu, kok kita gembira dah tu lihat aras. Dia bilang engkau ya Allah. Itu hebatnya dia. Udah dilihatkan aras tu tak mau masih. Apa yang kau mau, kata Allah? Engkau ya Allah. Allahnya langsung yang ditujunya. Itu orang tarekat begitu. Ya, pahamkan tawajuh itu. Majtabal kabair. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa kecil bisa juga hilang dengan sendirinya waktu berzikir. Tapi dosa besar tak boleh lagi dah. Ya, jangan lagi terbetik untuk melaksanakan dosa besar. Takkan dapat hati kita menuju kepada Allah. Dosa kecil hilang dengan sendirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kita istiqamah. Dan saya doakan mudah jamaah mampu untuk bangun malam. Amin ya rabbal alamin. Bangun malam itulah itu ekstra. Ya, mursyid bilang begitu. Semua guru-guru para aulia bilang begitu. Yang mudah-mudahan Allah bimbing kita. Amin. Baik jamaah sekalian, segera cukup. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Satu sajalah. Kalau ada pertanyaan. Baik, dengan air mata kemudian tenggelam dalam zikir, mungkin sebagian kita udah ada yang merasakan barangkali. Tapi untuk terasa hati, terasa terbakar ini seperti apa? Apakah terasa panas atau memang terasa? Ya, bisa. Nah, itu namanya luluh terbakar, terasa bahwa dia luluh kecil di hadapan Allah SWT. Waktu itu nol. Nilai kita tak ada. Makanya orang kalau berhasil dengan zikir ni, dia menjadi akhlakul karimah. Akhlaknya jadi mulia. Jadi tidak bisa dipaksa-paksakan. Kata Nabi bilang apa? Ini maulid ni banyak orang ngomong hadis ni. Paling banyak ini. Inni bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Inilah tasawuf. Kita maulid ikut Nabi mana? Kau tak dibersihkan hati zikir kepada Allah, tak muncul akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari mana akhlak? Dari sini. Bersih hati kata Nabi, baik pandangan, baik pendengaran, baik tangannya, kakinya, semua jadi baik. Kuncinya hati. Ya, kalau hati tak bersih, tak dijamin akhlak yang mulia bisa muncul, bisa tidak. Nah, tapi kalau sampai derajat ini kecil, nol di hadapan Allah, pasti dia mulia, sayang dengan orang dia. Insya-Allah. Sombong tak ada, dengki tak ada. Ini Pak, Bu, kalau kita meninggal masih ada sifat dengki, sombong, berat urusannya. Berat urusannya. Makanya wajib belajar ilmu ini. Pembersih hati ini. Sombong saja, merasa lebih dari orang lain. Aduh, tak masuk surga kata Nabi. Tidak akan masuk orang yang hatinya ada sombong. Min zarrah. Zarrah itu paling kecilnya. Itu yang agak berat. Nah, maka tasawuf zikir ini dia membersihkan bagian dalam, biar bersih dia. Yang penting kuncinya untuk dekat kepada Allah. Jadi terbakarnya hati kecil di hadapan Allah. Memang panas ya, luluh iya, tapi nol di hadapan Allah SWT. Ya. Kapan terasa tu? Nanti dirasakan waktu sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu dah hancur Pak. Habis dah kita, tak ada apa-apa tu dah. Kau yang tinggi ya Allah, kami tak punya apa-apa. Nah, jadi yang diharapkan tasawuf ni apa? Tawaduk, rendahnya diri. Nah, merasa tak punya apa-apa. Kok masih memiliki? Belum lah tu. Ya, mudah-mudahan. Baik, selesai sudah ni ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.